Menanggapi pemberitaan Humas dan Protokol Pemda Subang yang menyebutkan bahwa dari hasil cek lapangan atau monitoring evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria Tora tahun anggaran 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat pada Minggu lalu hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 telah hilang 200 bidang dari total seluruhnya 500 bidang objek Tora tersebut akibat terkena abrasi laut. Anehnya hal itu dibantah oleh Bupati Subang Haji Ruhimat atau akrab disapa Kang Jimat saat diwawancarai Perak TV di Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 menyatakan belum tahu kena abrasi atau tidaknya sebanyak 200 tersebut. Kang Jimat mengungkapkan bahwa pihaknya hanya survei lapangan saja dan hasil surveinya sedang dalam proses pengkajian oleh pihaknya. Ini berkaitan dengan statement Bapak nih Pak, yang terkait Tora Pak, 200 bidang itu yang memang kena itu abrasi. juga saya sedang pelajari, ini apa yang terjadi, siapa yang salah, mudah-mudahan aja lah ketemu kebenaran. Tapi kena abrasi benar Pak? Belum tahu, makanya kemarin survei doang, tapi lagi dikaji kemarin. Sementara pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Subang Andi Kadandio Alepudin APTN HMSI di kantornya menyatakan soal 200 bidang objek program Tora 2021 tersebut yang berwenang menentukan terkena abrasi atau tidaknya adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Timnya masih memproses hasil monef tersebut untuk menyimpulkannya dan akan diumumkan di akhir bulan Juni tahun 2023. Berdasarkan hasil survei dalam rangka monitoring dan evaluasi program Tora 2021 yang telah dilaksanakan pada 30 Mei 2023, kesimpulan apa yang diperoleh dari survei tersebut? Kesimpulannya nanti kita sedang dalam proses pengolahan data. Jadi nanti kesimpulannya kita akan sampaikan ekspos kepada tim PPL saat itu. Oke, lanjut yang kedua, membaca statement Bupati. Nah, kan kita membaca statement Bupati ini di beberapa media maupun media lain. Bupati menyatakan bahwa ada sekitar 200 bidang dari 500 bidang pada program Tora 2021 di Desa Patimban telah hilang karena abrasi. Apakah Pak Kakan sebagai Kepala Kantor ATR BPN Subang juga menyatakan hal yang sama? Itu nanti disimpulkan berdasarkan data yang telah kita sajikan. Jadi bisa 200, bisa pas, bisa kurang, bisa lebih. Berdasarkan data. Iya, berdasarkan data. Kan data yang tadi saya sampaikan, videonya kita jelaskan, foto-foto kegiatan. Artinya Pak Kakan itu merestui bahwa memang benar itu abrasi. Kan saya bilang tadi, yang bisa menentukan bahwa itu perairan itu dari Dinas KP, bukan BPN. Yang itu bisa menemukan tambak dari Dinas Pertanian. Nanti di hasil evaluasi yang akan ditentukan pada bulan-bulan Juni. Jadi kan kalau dari pernyataan Pak Kakan, nggak bisa, saya nggak mau memperkirakan, gambarannya boleh. BPN itu bidang eksak pasti mana berapa bidangnya. Jadi luas tanah, bidang tanah itu harus tepat. 4 kali 4 itu 16, nggak boleh 20. Jadi saya nggak, maksudnya statement abrasinya itu. Oh, bukan kapasitas BPN. Abrasi itu nanti kita tanyakan ke anggota PPL, Dinas Perikanan atau Dinas Perairan atau di KKP, apakah itu sudah masuk abrasi atau tidak? Kan kolektif kolegial PPL itu. Maksudnya 200 bidang itu terkena abrasi, hilang abrasi. Iya, nanti silakan yang menilainya, nggak bisa satu orang. Nah, maksudnya tadi kan Pak Kakan menjawab bahwa bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung data. Artinya berarti memang Pak Kakan juga menyetujui bahwa itu kena abrasi. Oh, belum tuh. Ini tolong di. Enggak, dia maksudnya ini kan saya kan nanya abrasi nih. Statement Bupati bahwa 200 namun abrasi. Upami orang Dinas Perikanan itu bukan abrasi, kumaha? Berarti belum jelas. Belum ya. Yang 200 bidang itu belum jelas apa abrasi atau iya. apa. Yang menentukannya bukan BPN karena
panitia pertimbangan lahan reform itu kolektif kolegial, ada disiplin ilmu masing-masing, tusi masing-masing. Jadi nggak bisa, oh iya mah abrasi. Pak, abrasi itu menurut teori kami begini kata dinas kelautan. Ini kita harus ikutin. Oke, jika menurut ATPPR Subang hilangnya 200 bidang, berarti tadi belum tentu abrasi. Ya berarti itu pertanyaan lah. Udah nggak usah pertanyaan. Jika pertanyaan kedua tidak bisa dijawab, pertanyaan ketiga keempat nggak usah ditanya. Ada pertanyaan yang apa tidak terkait dengan yang di atas. Nah, ada bahwa Pak Kakan pernah menyebutkan itu tuh deh Cirewang. Teluk Cirewang kemarin di lokasi. Ya. Oh, iya. Teluk Cirewang. Kata penduduk desa dan kata siapa? Tukang parahut. Ini lokasinya mana? Oh ini Teluk Cirewang, mana Teluk Cirewang? Oh, iya karena kan bentuknya gitu. Menjorok ke dalam. Menjorok ke dalam. Saya nanya ini mana Teluk Cirewang? Oh Teluk. Saya tidak menentukan, cuma mendapatkan informasi. Dan di situ juga ada Pak Bupati dan teman-teman Muspida. Tapi Pak Kakan pernah mengkaji juga soal ini atau berkoordinasi dengan tim yang lama. Maksudnya lah Pak Egi kan, pernah tidak? Itu bukan kewenangan kita. Nanti ada tim dari atau wilayah atau yang lain untuk menghimpun data itu. Bagian kita tuh hanya kemarin tuh monet dengan Muspida. Saya mau sampai ke bagaimana proses pengukuran Cirewang yang dilaksanakan oleh petugas ukur BPN sehingga mendapatkan gambar bidang yang sangat rapi seperti potongan kue, dan apakah ada gambar ukurnya? Pertama kan saya Pak Asep Ada nggak kan pertanyaan yang ditujukan ke saya kan di awal cerita Kang Asep naroskeun model gitu. Ya, maksudnya bukan Saya kan pertanyaan nggak bisa justifikasi. Pak Kakan bukan sebagai Pak Hadinya, tapi sebagai Pak Kakannya, jabatannya. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa. Kan itu pertanyaan itu sudah dijawab dari awal. Saya bukan inspektorat, bukan pengawasan. Informasi dari bupati aja saya nggak bisa menjustifikasi itu salah atau benar, nanti ada tim. Nah, proses itulah yang akan kita lakukan. Jadi kalau gambar ukur kan Pak Kakan bisa menguasai. Gambar ukur. Jangankan gambar ukur, semua tentang pertanahan juga makanya jadi kepala kantor kan menguasai itu. Cuma kan ayeuna Pak Asep nanyakeun tentang istrina, anaknya anaknya si Akang Erta. Kan bukan kapasitas. Bukan kapasitas itu siapa? Saya maksudnya bukan kapasitas menanyakan hal itu. Kalau siapa masyarakat mah bebas menanya namanya kan antara maksudnya Pak Kakan kapasitas menjelaskan maksudnya begitu. Iya, nanti di dalam forum, di dalam hasil itu akan kita sampaikan. Jadi nggak mau jawab yang ini. Bukan nggak mau jawab, itu sudah jawab dari awal. Gambar ukur ada nggak? Gambar ukur sudah saya jawab dari awal. Jawabannya memang belum waktunya. Itu pertanyaan yang Pak Asep tanyakan itu temanya, substansinya sama dengan yang ditanyakan pertama. Kan detailnya belum. Nah, ini detailnya. Iya, Pak Asep menanyakan tentang PPL dulu PPL tahun 2021 dengan menanyakan gambar ukur sama aja intinya, bahwa kegiatan yang dulu ditanyakan ke saya. Oh iya, maksudnya kan saya tanya dari awal nggak nanya. Pak Kakan sebagai jabatannya itu sebelumnya kan ini kasus udah menjadi konsumsi publik, artinya ini tugas pejabat baru nih untuk memberikan penjelasan. Apakah memang pejabat baru sudah melakukan kajian? Kajiannya kan saya bilang tadi, ini dalam proses penghitungan data, pengolahan data nanti akan disampaikan. Saya melontarkan pertanyaan itu, jawabannya jelas. Kan gitu. Jadi pertanyaan ini setelah nanti kita hasil evaluasi kita selenggarakan, baru bisa menjawab itu. Jadi hari ini masih proses
Masih proses. Kapan? Kan tadi ditaruh caping 18, insya Allah saya targetkan 19 sampai tanggal 23 Juni tim harus laporan, tim kantor harus laporan ke saya. Nah selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan Muspida untuk pelaksanaan kegiatan. Berarti di tanggal berapa kita bisa expose? Setelah akhir Juni aja, setelah 19 sampai 23, di antara 26 sampai 28, 29 di luar ya 30 pada Jumat Barokah. Berikut ini berita yang dikutip pada halaman Facebook Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang bahwa Kang Jimat melaksanakan monitoring dan evaluasi lokasi tanah objek land reform bertempat di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara pada Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Sebelumnya di Desa Patimban terdapat 500 bidang tanah yang telah disertifikatkan, namun seiring berjalannya waktu telah hilang 200 bidang tanah yang hilang akibat abrasi tersebut. Untuk itu Bupati Subang bersama Kepala BPN Subang Andi Kadandio Alepudin APTN HMSI melakukan monitoring dan evaluasi untuk menemukan data dan fakta terkait hal tersebut. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, Kepala Kantor ATR BPN Subang dan Bupati Subang sempat kebingungan untuk melakukan cross-check ke lokasi meskipun Kasih Penataan dan Pemberdayaan ATR BPN Subang Hengki Sipayung selaku Ketua Tim Program Tora 2021 pada internal BPN ikut dalam rombongan Monef itu, namun tidak menguasai titik lokasinya. Sehingga harus dituntun oleh Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli FMP Jabar Abah Batman untuk bisa tiba di lokasi titik koordinat objek Tora tersebut yang faktanya adalah hamparan laut atau Teluk Cidaon Pantai Cirewang alias bukan tanah timbul. Ketika ditanya Perak atas lokasi objek titik koordinat program Tora 2021 yang di cross-checknya itu berbentuk apakah, kan ATR BPN Subang menjawab dan membenarkan bahwa objek yang disurvei olehnya bersama rombongan Bupati Subang itu adalah teluk atau sama saja dengan pantai yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Jajang Galang, Perak TV melaporkan.